Selamat datang kembali di Confucius ID. Sekarang saya akan melanjutkan manhwa kesukaan kalian, SSS Suicide Hunter. Aku bergegas ke arahnya. Aku mengangkat pedangku. Aku menusuk dan memotong. Infernal Heaven's Demonic Art bentuk pertama. Pedang kelaparan. Tubuhku menjadi seorang petani yang kelaparan. Pedangku menjadi beliung. Disambar oleh pedangku, udara hancur seperti lumpur kering. Di ujung lubang yang hancur dan pecah adalah kepala Viper. Apa? Viper tersentak, tatapannya diwarnai dengan keterkejutan. Bahu Viper hendak bergerak, tapi berhenti. Dan di saat berikutnya, pinggulnya bergerak. Dia telah menyerang untuk melakukan serangan balik dan sekarang mencoba menghindar. Tapi tidak mungkin, beliung petani tidak akan menyerang tanah. Pedangku menggali ke dalam kehampaan. Viper menarik dirinya kembali. Kehampaan menyedot udara di tubuhnya, memecah atmosfer. Bang! Salju berputar-putar dengan suara udara yang pecah. Saat itu musim dingin. Setiap kali angin bertiup, salju juga ikut. Dan udara yang menggaruk lubang hidung sangat kering. Sialan. Viper mengangkat pedangnya. Di antara hujan salju, mata Viper bersinar. Ada keterkejutan di mata seorang Master Chen Mumun. Apa ini? Aku bergegas ke arahnya. Sekali lagi aku mengangkat pedangku. Aku menusuk dan memotong. Viper sekali lagi melompat ke belakang, alih-alih memblokir pedangku. Sialan. Dan dengan ledakan dahsyat butiran es naik ke udara. Sialan, setiap kali aku memotong, Viper kabur. Dia tidak punya pilihan selain menghindarinya. Bajingan, angin puyuh meledak di tempatnya. Bajingan, saat aku berlari ke arahnya lagi, aku berhenti. Tepatnya tubuhku tiba-tiba berhenti. Aku tidak bernafas, aku tidak menyadarinya. Saat aku menarik nafas, udara kering menghantam tenggorokanku. Ada tornado berkecamuk di paru-paruku. Aku merasa seolah-olah ususku terbalik. Setiap kali aku bernafas, tubuhku sakit dan aku gemetar. Tapi aku tidak melepaskan pedangku. Satu putaran. Pertempuran berakhir dalam satu putaran. Infeksi, sudah jelas kamu akan tertular. Viper menatapku dengan keringat dingin. King of Death, kupikir kamu hanya bicara omong kosong, tapi skill pedangmu juga cukup bagus. Sial, sungguh, apa-apaan ini? Pukulan ini bisa disimpulkan sebagai pedang iblis kecil. Ya, murid, itu memang pedang di mana kamu bisa merasakan kekuatan iblis yang membekukan dan menghancurkan dunia. Itu adalah pedang iblis abadi. Teriak Murim Lord yang sedang bergulat dengan Heavenly Demon. Pasti ada dinding dimensi keempat yang tidak dapat dilintasi antara pedang iblis kecil yang dikatakan Viper dan pedang iblis abadi yang sedang dibicarakan oleh Murim Lord. Tapi dinding itu tidak dapat disadari kecuali salah satunya adalah pembaca pikiran. Heavenly Demon juga tidak menyadari bahwa tembok itu ada di sana. Dia mendecakkan lidahnya. Kamu cukup cerdas untuk pria yang hanya satu mata. Tentu saja, sayangnya dia agak tua, tapi dia memiliki mata yang benar, yang melihat esensi dari segala sesuatu. Jika tidak, apakah Saint Egg ini akan menerimanya sebagai murid? Teriak Murim Lord menatapku. Kamu juga mendapatkan murid yang lebih baik dari yang kamu harapkan. Ini belum lama sejak dia menjadi milikmu. Dan dia sudah menggunakan pedang iblis yang menakutkan seperti itu. Benih kecil Raja Iblis cukup menakutkan untuk melampaui. Sudah kubilang, aku masih belum menerimanya sebagai murid. Rancu, apa kamu masih mengatakan hal semacam itu? Heavenly Demon menutup mulutnya. Itu benar, pikirku, bernafas dengan liar. Ini bukanlah pertarungan bagiku.
untuk mengalahkan Viper, atau pertarungan untuk Viper untuk mengalahkanku. Tujuan dari pertarungan ini adalah untuk membuat Heavenly Demon menerimaku. Dalam hal ini, Murim Lord dan aku memiliki tujuan yang sama. Kami berdua mencoba memberi Heavenly Demon yang hanya menunggu kehancuran masa depan. Murim Lord menyeringai. Murid, ya Tuan. Murim Lord berteriak pada Viper yang menjawab dengan semangat. Mulai sekarang aku akan memberimu beberapa nasihat. Pastikan kamu mendengarkan. Apa? Rahang Heavenly Demon jatuh. Orang tua, apa yang kamu lakukan sekarang? Kenapa? Apakah kamu punya masalah? Bukankah kamu bilang kamu tidak sedang mengajari iblis muda itu? Itu benar, tapi maksudku, kamu memberi nasihat selama kompetisi mereka tidak sopan bagi seseorang yang membantu saat bermain baduk. Tapi terlebih lagi ketika dua seniman bela diri sedang berkompetisi. Keduanya adalah seniman bela diri. Sang Murim Lord tertawa dan mengelus jenggotnya. Di mataku, aku hanya bisa melihat penerus yang bangga dari jalan yang benar dan pemuja iblis pemula. Kamu itu iblis muda. Tidak masalah bagaimana kita mengalahkannya. Jadi tidak ada masalah. Semakin aku melihat lelaki tua ini, dia benar-benar hehe. Sang Murim Lord berteriak dengan penuh semangat. Murid pemuja iblis pemula itu pukulannya mungkin cukup keras, tapi jangan berpikir dia bisa menjaga momentum ini. Jangan pernah tertabrak dan teruslah menghindarinya. Hindari dan tunggu sampai kekuatannya turun. Oi, guru itu benar. Viper menyeringai. Aku sudah mengetahuinya sejak lama. Apakah kamu memiliki nasihat yang lebih praktis? Hei, kenapa muridmu berbicara seperti itu? Heavenly Demon menggertakkan giginya. Itu adalah wajah yang dipenuhi panas dalam berbagai cara. Apakah itu benar-benar martabat murid terakhir dari sekte yang adil? Oh, iblis ini bermasalah dengan caranya berbicara. Lalu apakah kamu mengharapkan anak-anak dari dunia luar berbicara dengan cara yang sama seperti kita? Atau kenapa tidak muridmu? Oh, kamu mengatakan bahwa dia belum menjadi muridmu. Ngomong-ngomong, apa kau khawatir iblis kecil akan dihancurkan oleh muridku yang berbicara seperti itu? Kamu, murid, gunakan pedang kupu-kupu dan ajaran kehidupan dan kematian. Kamu akan mengalahkannya dalam satu putaran. Alis tebal Viper menggeliat. Di bawahnya, di satu matanya, ada kesadaran yang dalam. Tentu, apakah itu pedang kupu-kupu dan aturan hidup dan mati? Tepat sekali, aku ingin kamu juga menambahkan trik seni bela dirimu sehari-hari. Tapi apakah itu mungkin? Sial, tentu saja itu mungkin. Aku adalah Viper, ketua. Viper meniup hidungnya dan mencengkram pedangnya dengan kuat. Sementara itu, aku akhirnya bisa mengontrol pernafasanku lagi. Saat aku memperbaiki postur tubuhku, Viper berbisik kepadaku, King of Death. Iya, kamu bertanya apakah aku pernah kelaparan? Aku melakukannya, Viper Nim. Apakah itu seni bela dirimu? Pertanyaannya setajam pandangan dari satu mata. Aku menjawab dengan datar, itu adalah citra dari pukulan sebelumnya. Aku pikir begitu. Viper menyeringai, kemudian dia menoleh dan tersenyum. Aku akan menanyakannya dengan cara lain. King of Death, menurutmu apa seni bela diri itu? Master Chen Mumun bertanya tentang seni bela diri. Itu sama dengan Heretic Inquisitor yang membahas tentang Tuhan, sama dengan Sword Saint yang membahas pedang, dan calon master jauh dari kastil alkimia mendiskusikan obat. Jadi itu adalah sesuatu yang harus aku dengarkan dengan baik. Aku akan melakukan hal yang sama jika aku tidak bertemu Sword Emperor, tidak belajar seni iblis dari Heavenly Demon, dan yang terpenting, sebelum aku membaca keadaan psikologis Sword Emperor, aku akan menjawabnya untukmu. Viper menurunkan posisinya dan mengangkat pedangnya, seperti Viper yang siap menyerang.
Angkat kakimu, ayunkan tanganmu, kepalkan tangan. Lalu dia pindah. Tidak, dia mengalir. Seolah-olah Viper menjadi cair, seperti air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Dia mengalir dengan lancar dan lembut, tepat di depanku. Dia mengalir seperti itu, dan di saat berikutnya, bang! Seni bela diri berarti aku hampir tidak memblokir bilah yang melonjak dari bawah ke atas. Segera Viper memutar bilahnya. Bilah itu menabrak pedangku, menciptakan percikan api seperti itu. Viper meluruskan pedangnya seperti itu, seolah menembus langit. Dia berdiri tegak dan sedikit menekuk pergelangan tangannya. Dia miring. Lalu dia berteriak, "Kamu memukuli kotoran kecil di depanmu." Serangan itu mengalir deras seperti hujan. Itu saja, dasar brengsek. Hujan pedang menghujaniku. Sialan, bang! Begitu aku memblokirnya, pukulan berikutnya berbunyi. Pukulan berikutnya lagi. Sialan, dan pedang yang jatuh tiba-tiba mengunyah pedangku dan menggigitnya. Saat itu juga dia melebarkan celah yang telah kubuat. Lalu desir, pisau yang menggali itu menggaruk pipiku. Ini darah tumpah. Aku mundur beberapa langkah, tapi aku tidak ketinggalan. Viper benar-benar mengikutiku, meringkuk seperti ular. Sekali lagi garis miring dari bawah ke atas. Segera setelah aku memblokirnya, dia bangkit dan menghujaniku lebih banyak pukulan. Sial, dia pasti kuat. Dia tidak berperingkat tinggi di antara para hunter tanpa alasan. Viper ini. Oi, King of Death. Apakah hanya itu yang harus kamu tunjukkan setelah mengambil darah pertama? Viper mendengus. Perasaan terbakar di dalam diriku meledak bukan dari mulutku, tapi dari mulut orang lain. Sial, itu adalah Heavenly Demon. Kamu. Dia dengan getir membentakku. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini mandi, itu air. Bukankah bentuk pedang itu menyerupai air hujan? Heavenly Demon yang telah diprovokasi oleh Murim Lord akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Wanita itu berteriak padaku dengan tinjunya terkepal. Apa yang sedang kamu takuti? Terima dan minum. Heavenly Demon mengakui pertandingan ini. Dia mengakui bahwa itu antara aku yang telah menjadi penerus kultus iblis dan Viper yang telah menjadi penerus sekte Justice. Dia menerima pertengkaran antara kami berdua. Ini adalah konfrontasi antara kultus iblis dan sekte Justice, dan kami berdua diterima sebagai proksi dari Heavenly Demon dan Murim Lord. Aku tertawa. Aku mengangkat posisiku sambil memegang pedang secara terbalik. Infernal Heaven's Demonic Art bentuk kedua. Pedang kehausan. Aku memblokir serangan Viper sebelum mulai mengalir. Kemudian seolah-olah aku meminumnya secara terbalik. Aku menyeretnya ke jalur yang aku inginkan. Itu tumpah ke tanah. Oh, Viper yang menyia-nyiakan giliran, dan aku yang membuatnya membuang giliran. Pada saat mata kami juling, suara pria tua dan wanita itu juga terlintas. Murid, gunakan teknik Rotten Leaf Earth. Ini menjadi tanah basah. Lalu buatlah menjadi genangan air. Viper bercongkok dan mengambil posisi bertahan saat aku secara bersamaan memutar pedangku. Infernal Heaven's Demonic Art bentuk ketiga. Pedang tenggelam. Sangat sedikit, agak miring. Saat hampir horizontal, bang, serangan bang. Buat itu terbang, bang. Mencocokkan nafas Viper, bang, saat dia berkedip, bang, dengan itu. Untuk akhir secara terbalik, bang. Brengsek. Viper menggertakkan giginya saat sayapnya dipotong. Sang Murim Lord berteriak, "Itu kuat, kembali." "Ikuti," teriak Heavenly Demon. Viper mundur mengikuti perintah Murim Lord, dan aku maju mengikuti suara Heavenly Demon. Infernal Heaven's Demonic Art bentuk keempat. Pedang pembeku. Kamu. Viper itu marah.
Kamu benar-benar bodoh untuk berkelahi. Viper Nymph juga tangguh. Tidak, kamu benar-benar bodoh. Apakah kamu seorang preman lollipop di kehidupan sebelumnya, King of Death? Bagaimana itu bisa saling menempel seperti ini? Lalu, apakah Viper Nymph seekor anjing di kehidupan sebelumnya? Saat kami bertanya-tanya tentang kehidupan masa lalu satu sama lain, aku dan Viper bentrok pedang sejumlah besar. Salju membumbung tinggi saat angin musim dingin mengalir. Namun lapangan menjadi lebih panas. Putuslah pada saat yang tepat, murid. Pukul dia dengan benar. Jangan memblokirnya, hindari itu. Bahkan jika kamu harus menggunakan running wave, setelah itu gunakan serangan balik Old Earth. Nah, kamu juga tidak bisa berhenti. Ada bekas luka di kulit kami. Jumlah mereka meningkat. Darah berceceran, daging berterbangan. Baik Viper dan aku telah berlumuran darah di beberapa titik. Luka terbuka terkubur oleh angin dingin dan dengan cepat mengeras menjadi bekas luka. Oho, Honey, kamu jalang. Bukankah kamu yang ikut campur dalam pertandingan mereka sekarang? Murim Lord memarahinya, tapi dia masih tertawa. Kamu adalah orang tua dengan hanya ular licik di benakmu. Heavenly Demon menyuruhnya pergi, tapi dia tertawa. Kapanpun kedua tawa itu berpotong, pedang Viper bentrok dengan milikku. Baik aku maupun Viper bermaksud untuk membunuh satu sama lain. Tidak ada niat untuk membunuh, bahkan dalam perang antara Heavenly Demon dan Murim Lord. Oleh karena itu, ini bukanlah hidup atau mati. Itu bukanlah pertarungan untuk membunuh. Tapi itu adalah pertarungan yang jika dihindari akan membuat semua orang mati. Aku menjadi pedang Heavenly Demon. Aku bertarung dengan semua kekuatanku di tempat Heavenly Demon yang tubuhnya telah terinfeksi dan tidak bisa bertarung tanpa menumpahkan energinya ke seluruh tubuh. Ini adalah pemandangan yang hilang darinya. Viper menjadi pedang dari Murim Lord. Dia berlari dengan semua kekuatannya menggantikan Murim Lord yang seluruh tubuhnya terinfeksi dan tidak bisa menggunakan kapak tanpa menghancurkan jiwanya. Ini adalah mimpi yang tidak bisa dia impikan lagi. Semua adegan memudar, tidak peduli betapa briliannya mimpi itu. Suatu hari akan berubah warna. Semua manusia membusuk. Dalam beberapa kasus, Heavenly Demon berhenti berbicara. Wanita yang disebut terhebat sepanjang masa di dunia Murim itu perlahan menutupi wajahnya. Kamu jahat, genre yang membusuk. Dunia yang membusuk. Aku membuang semuanya. Aku sudah lama membuangnya, tapi itu mulai lagi. Hanya orang yang bisa meninggalkan orang. Hanya orang yang tidak bisa meninggalkan orang. Apa yang kamu inginkan? Berapa lama waktu yang telah berlalu? Saat aku maupun Viper tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat pedang kami, pertandingan kami berakhir. Tidak ada pemenang, tidak ada yang kalah. Aku menyingkirkan pedangku. Bernafas dengan keras, aku berjalan dengan langkah-langkah yang sulit. Aku berjalan di padang salju. Aku berjalan ke Heavenly Demon yang berdiri dengan wajah tertutup, dan aku berlutut di atas lututku yang berdenyut. Heavenly Demon Nymph, aku menyentuh padang salju dengan tangan gemetar. Aku ingin menjadi muridmu. Aku ingin menjadi tempatmu. Aku ingin memiliki Heavenly Demon Nymph sebagai guruku. Aku ingin menjadi impianmu yang tidak menghitamkan. Aku berharap adeganmu mengarah ke adeganku, impianmu mengarah ke impianku, dan hidupmu mengarah ke hidupku. Nama asliku adalah Kim Gongja. Itu adalah periode ketika semua ketulusan dihina. Aku ingin mendukungmu sehingga tidak ada yang bisa menertawakanmu. Terimalah aku sebagai muridmu. Harap tetap hidup. Itu yang aku katakan. Matahari terbenam mewarnai langit. Salju turun di lapangan.
Aku adalah Heavenly Demon, Sobai Qiang. Kepingan salju berterbangan dalam waktu yang lama sebelum jatuh dari langit ke padang salju. Ada kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya, dan satu kepingan salju menempel di rambut hitam seorang wanita. Putih meleleh dalam hitam dan mengalir ke bawah. Tunduklah padaku dalam upacara 9 hormat. Heavenly Demon membuka bibirnya. Aku akan menerimamu sebagai murid terakhirku. Itulah lanjutan manhwa SSS Suicide Hunter. Mohon maaf jika ada salah kata, tapi jika kalian suka jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang.